HP mahal belum tentu paling worth it, bos. Di Agustus 2026 ini, pilihan HP makin brutal, tapi nggak semuanya layak dibeli. Nah, buat ngebantu lu dapetin yang terbaik, gue udah saring dari yang murah sampai yang kelas atas. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP terbaik Agustus 2026. Versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Pilihan HP harga 1-2 jutaan emang banyak banget. Tapi kalau disuruh milih yang terbaik, gue rekomendasiin Galaxy A07 yang spek dan harganya masih masuk akal. Bagian paling menarik dari Galaxy A07, chipsetnya pakai Helio G99 yang lebih powerful dibanding HP chipset ini sok masa kini. Bukan cuma buat multitasking, buat main game kayak Mobile Legends udah cukup nyaman. Yang bikin performa HP makin gesit, memorinya udah pakai UFS, bukan lagi eMMC. Layarnya juga udah mulus di 90Hz, cuma sayangnya resolusinya agak nanggung di HD+. OS-nya juga dapat jaminan update 6 tahun, ada fitur Samsung Knox Fold, dan punya rating IP54, bos. Bagian yang dipangkas, dia nggak ada NFC dan speakernya masih mono. Pokoknya, kalau nyari HP entry level terbaik yang speknya masih waras, Galaxy A07 layak buat dilirik, bos. Kalau tertarik, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat. Nah, kalau lu punya budget 3 jutaan, Moto G67 Power 5G jadi HP all-rounder yang menarik buat disikat. Yang bikin HP ini laris di pasaran, chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang gesit, irit, dan support 5G. Soal memori juga nggak pelit, Motorola ngasih RAM 8GB, internal memori 256GB, sampai fitur RAM boost 24GB. Layarnya emang masih pakai panel IPS LCD, tapi seenggaknya dia bawa refresh rate 120Hz, proteksi Gorilla Glass 7i, sampai sertifikasi militer tahan banting. Karena ada embel-embel power di namanya, Motorola ngasih baterai 7000 mAh biar makin menarik. Baterainya sih udah oke, cuma sayangnya fast chargingnya 33 watt yang masih termasuk standar, bos. Buat ngabadiin momen berharga, kameranya udah support perekaman 4K di semua lensa. Fitur OIS emang absen, tapi gantinya dia punya fitur penstabil AIS. By the way, sensor utamanya pakai Sony LYT600 yang udah lumayan tajam. Kalau naksir sama Moto G67 Power, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Lanjut ke harga 4-5 jutaan. Pilihan menarik yang speknya nggak neko-neko menurut gua di Tecno Camon 50 Pro 5G. HP ini cocok buat elu yang suka spek balance, nggak mencolok di satu sektor doang. Layarnya udah pakai konsep curve yang elegan, termasuk panel AMOLED 144Hz yang kecerahannya sampai 4500 nits. Sertifikasinya udah top banget, ada rating IP68, IP69K, sampai rating militer tahan banting. Performa emang bukan yang premium banget, tapi menurut gua chipset Dimensity 7400 Ultimate masih menarik karena HP ini jualannya di kamera. Ngebahas kameranya, dia bawa triple kamera belakang 50 megapiksel bersensor utama Sony LYT700C. Buat low light udah lumayan cakep, buat rekaman video bisa 4K dan stabil berkat fitur OIS. Fast charging 45 watt emang gak upgrade dari pendahulunya. Tapi gokilnya, baterainya udah 6500 mAh yang awet seharian buat pengguna normal. Gak sikat Tecno Camon 50 Pro 5G kalau lu butuh HP all-rounder. HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang kedua.
Kalau ngomongin Poco X8 Pro 5G, HP ini emang punya daya tarik kuat di bagian performanya. Chipsetnya pakai Dimensity 8500 Ultimate yang Antutunya tembus 2,2 jutaan poin. Gak heran performanya bisa bersaing sama HP kelas atas, bos. Buat harian udah pasti nyaman, mau multitasking berat sampai gaming, performanya bisa digeber tanpa kompromi. Cuma sayang harganya lagi lumayan naik, kena imbas sama harga RAM yang naik juga. Jadi kalau budget lu 5 jutaan, dapat varian memori 8/256GB. Kalau ada budget lebih, mending sekalian varian 12/512GB yang ada di 6 jutaan biar makin gacor. Baterai 6500 mAh dan fast charging 100 watt bikin HP ini makin mewah. Padahal layarnya dibuat compact jadi 6,59 inci dan pakai AMOLED 120Hz. Buat setup kamera emang masih mirip kayak Poco X7 Pro. Tapi buat hasil jepretannya, menurut gua kamera Poco X8 Pro lebih cerah dan stabil juga, bos. Oke, kalau lu tertarik sama Poco X8 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih. Nah, kalau lu punya budget lebih dan nyari performa secara flagship, gue rekomendasiin iQOO 15R 5G. Harganya emang lagi agak naik, tapi menurut gue speknya masih nendang karena harganya nggak sampai 10 juta, bos. Kombinasi chipset Snapdragon 8 Gen 5 dan chip Qi 2 bikin segala aktivitas kerasa gesit. Buat gaming berat nggak perlu khawatir lemot. Pokoknya bisa digaspol di grafis paling tinggi, bos. Pendinginnya emang bukan pendingin aktif, tapi menurut gua sistem pendingin 6500 Ice Core Vapor Chamber udah efektif buat ngeredam panas berlebih. Layarnya pakai AMOLED 144Hz 6,59 inci, termasuk compact buat HP zaman sekarang. Yang bikin ngiler baterainya udah 7600 mAh dan support fast charging 100 watt. Cuma sayang dia harus absen wireless charging. Kameranya pakai 50 megapiksel Sony Alpha 700V yang didampingin sama OIS. Bukan yang bagus banget, tapi hasilnya udah lumayan bagus buat HP yang nonjolin performa, bos. Gas sikat iQOO 15R kalau lu tertarik sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Nah, dari kelima HP terbaik yang gue saring tadi, tinggal lu sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan. Kalau budgetnya mepet dan buat daily driver santai, Galaxy A07 jadi HP yang oke buat dibeli. Terus kalau nyari performa rata kanan, tapi harganya nggak sampai 10 juta, iQOO 15R masih menarik banget. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.